Lambannya menekan kurva sebabkan rakyat gelisah, ditulis oleh Gusti Yusuf di seaworld.com. Sejak awal tahun 2020 ketika virus corona mulai menyebar di Wuhan, negara-negara di dunia menganggap remeh virus ini, termasuk WHO. Badan Kesehatan Dunia ini awalnya kurang begitu menanggapi dengan serius virus ini saat pertama muncul di Wuhan. WHO terlambat menyatakan bahwa COVID-19 menjadi pandemi. Hanya Taiwan yang tidak mengindahkan WHO saat itu. Negara yang pernah pengalaman dengan SARS langsung menutup perbatasan dengan Cina. Hasilnya, Taiwan jadi wilayah dengan angka positif yang terendah meskipun berdekatan dengan Cina. Saat varian Delta menyebar, Taiwan sempat mengalami lonjakan tapi dengan cepat berhasil diturunkan. Negara kedua yang menanggapi dengan cepat penyebaran virus ini adalah Korea Selatan. Lagi-lagi pengalaman dengan serangan virus SARS sebelumnya, Korsel dengan cepat membuat alat testing dan melakukan testing serta tracing dengan masif. Korea Selatan tidak seperti Cina, mereka memilih untuk tidak lockdown tapi mengandalkan testing dan tracing masif. Berdasarkan pengalaman melawan SARS, mereka paham bahwa dua hal tersebut penting untuk menekan laju penyebaran virus. Mereka yang terdeteksi positif langsung diminta isolasi. Namun seperti yang kita lihat, saat ini Korea Selatan masih harus berjuang menekan laju penyebaran virus. India, seperti yang pernah dibahas di tulisan saya dulu, berhasil menekan penyebaran Delta. Kasus hariannya bisa mencapai 400.000 lebih, namun dengan cepat berhasil menurunkan penyebaran virus ini. Biasanya kalau dibanding-bandingkan dengan negara lain, ada saja yang bilang jangan dibandingkan, Indonesia beda dan sejenisnya. Ya, memang kita berbeda, tapi kita bisa belajar dari negara-negara lain, seperti belajar bisnis. Kita mau buka bisnis ayam geprek, tangisan jomblo, belajar dari McD bisa. Ya bisa, tinggal diadaptasikan aja. Belajar dapetin jodoh dari Om Batman walaupun gak seganteng saya bisa? Ya bisa, saya tinggal diadaptasikan saja. Prinsipnya sama, teorinya sama, implementasi memang perlu adaptasi. Awal PPKM darurat ini, saya penuh harap pemerintah bisa menekan laju penyebaran dengan cepat. Tapi ya dan terjadi lagi, implementasi jauh dari rencana. Menkes sudah bilang Indonesia masih kurang testing. Gini loh, testing dan tracing itu penting buat mencari siapa saja yang terpapar dan mereka diminta untuk isolasi. Ini prinsip dari zaman pandemi Black Death di Eropa. Mereka yang terpapar harus diisolasi supaya nggak cepat menyebarkan ke orang sehat. Masalahnya si corona ini menyebar meskipun orang tidak bergejala. Beda dengan SARS tempo lalu yang baru bisa menginfeksi orang sehat setelah orang pertama bergejala. Lebih mudah deteksinya. Alhasil penyebaran lambat sekali ditekannya. Bergantung sama vaksinasi aja ya nggak bisa lah. Vaksin butuh 2 kali suntik dan antara penyuntikan perlu ada jeda dulu. Jadi penyebaran virus perlu ditekan dulu agar rumah sakit bisa keep up dengan jumlah pasien yang masuk. Mereka yang butuh penanganan khusus tentunya. Penyebaran virus diperlambat, vaksinasi digencarkan. Hasilnya herd immunity terbentuk tanpa banyak memakan korban. Tapi sayang, apa yang dilakukan pemerintah saat ini terlalu lambat, ragu-ragu dan tidak mau dengan cepat mendengar para ilmuwan di bidangnya. Kalau di film-film disaster, bencana itu biasanya dimulai dari pemerintah yang gak mau dengar ilmuwan. Padahal sejak awal mulai ada tanda-tanda muncul lonjakan pasien COVID. Banyak yang sudah mengingatkan pemerintah. Saya saja sudah bisa lihat kok gejala lonjakan ini, belajar dari kasus di India dan memantau datanya setiap hari setelah lebaran. Hasilnya jadi berlarut-larut dan ini justru semakin membebani rakyat menengah ke bawah, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari bisnis atau tenaga harian. Diperparah media-media seolah-olah menyalahkan PPKM-nya, pemerintahnya, padahal akar masalahnya ini adalah penyebaran virus yang disebabkan mobilitas manusia. Apa yang terjadi jika pemerintah justru abai dengan pandemi ini dan membiarkan rakyatnya beraktivitas seperti Beginilah Demokrat, Luhut minta semua kompak, Demokrat nyinyir lagi, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Di saat pandemi seperti ini sudah sewajarnya semua pihak saling membantu.
Perseteruan politik di masa lalu harusnya bisa dikesampingkan dulu. Pandemi ini ruwet, kalau masing-masing pihak mau cari muka lama selesainya. Itulah yang disampaikan Menko Marves Luhut beberapa waktu lalu. Dia mengatakan banyak pihak swasta yang memberikan sumbangan tanpa banyak berkomentar, sehingga mengajak semua pihak kompak dalam menghadapi krisis pandemi corona ini. Kalau kita lihat ini donasi pihak swasta sangat-sangat banyak yang datang, tidak banyak berkomentar. Saya ulangi, tidak banyak berkomentar. Mereka memberikan sumbangan, ada yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Dan semua memberikan sumbangan barang, kami tidak menerima sumbangan uang, kata Luhut. Dan saya harap dari teman-teman semua, maaf, pengamat-pengamat, politisi-politisi, tolong semua, please, kalau kali ini kita kompak lah. Nanti selesai ini Anda mau anu lagi silakan, ungkapnya. Luhut mengingatkan bahwa prioritas saat ini ialah menyelamatkan orang banyak. Dia menitipkan harapan ini kepada semua pihak. Tapi kalau ini saya titip betul, kita ini ingin menyelamatkan nyawa banyak orang, katanya. Benar sekali yang dia katakan, semua harus kompak satu suara, bukan cari panggung memperkeruh situasi. Yang satu bilang A, yang satu lagi provokasi B, yang satu lagi sebar hoax C, lalu penceramah agama dengan sok pintarnya jadi ahli pandemi dan vaksin dadakan mengatakan D. Masing-masing ada udang di balik batu. Oposisi terus nyinyir, kadrun terus memproduksi hoax, penceramah agama bikin konspirasi ngawur, barisan sakit hati terus meminta pemerintah turun. Partai Demokrat balik mempertanyakan kekompakan internal pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyat saat corona tengah menggila. Pemerintah minta rakyat kompak, tapi pemerintah sendiri di internalnya kompak apa tidak? Apa benar semua sudah bekerja sama dalam satu komando, fokus pada penyelamatan nyawa rakyat? Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra BPPPD Herzaki Mahendra Putra. Tidak ada yang berusaha mencari keuntungan di tengah pandemi, seperti mau dapat cuan dari vaksin dengan menjualnya. Tidak ada yang sibuk minta anggaran besar untuk bangun ini itu, atau selamatkan usaha rekanan yang merugi. Padahal seharusnya semua anggaran fokus ke penyelamatan nyawa. Tambahnya, Herzaki menyebut sebaiknya pemerintah introspeksi diri sebelum mengajak dan mengesankan rakyat tidak kompak. Sebab kata dia Indonesia mengalami situasi darurat COVID-19 seperti sekarang karena kesalahan pemerintahan. Dukungan luar biasa sudah diberikan rakyat termasuk oleh kami, Partai Demokrat, kepada pemerintah, termasuk di tataran kebijakan dan anggaran dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Rakyat di seluruh Indonesia termasuk kader-kader Partai Demokrat sudah banyak bergerak membantu sesamanya sejak pandemi ini melanda Indonesia. Tidak perlu lagi diajak solider atau kompak, katanya. Hah? Tak usah merasa paling pahlawan deh. Demokrat ikut membantu, begitu pula dengan partai lain. Catat ini baik-baik. Yang membantu bukan hanya Demokrat doang. Partai lain ada yang pinjamkan mobil ambulans, ada yang bagikan nasi kotak kepada warga yang terdampak, ada yang gelar vaksinasi massal, tapi Demokrat seolah sudah paling berjasa bagi negara ini. Munafiknya lagi Demokrat terus nyinyir, partai lain tidak senyinyir Demokrat. Kalau begitu modalnya lebih baik Demokrat diam saja. Mengaku sudah banyak membantu tapi di sisi lain terus rebel. Sejak anak mantan prihatin bicara soal failed nation, apa gunanya? Demokrat sendiri tidak kompak, jalan sendiri dan merepet tak jelas. Ngaca dulu ngaca. Narasi basi yang terus diulang-ulang, kuno. Apakah tak ada cara yang baru? Bukannya memberi semangat kepada rakyat atau membantu pemerintah. Makanya gerombolan ini yang menyungsepkan partainya sendiri karena tidak pernah ngaca. Lagak sok sucinya sudah mulai mengimbangi gerombolan tukang demo pemuja nasi bungkus. Kenapa Demokrat seolah tidak mau diajak kompak, diajak bersatu menghadapi pandemi malah nyinyir dan ngegas ugal-ugalan? Apakah itu ada perintah dari partai? Diam saja sudah merupakan bagian dari menjaga kekompakan. Partai ini kalau sudah bersuara nggak ada bagus-bagusnya. Jangan ribut terus, nanti kalau disuruh menatap Candi Hambalang ngamuk-ngamuk kayak orang stres, marah-marah ngeblok akun lain. Bagaimana menurut Anda?